Uni Fenti mau bertanya ya? Hmm, Ya Ya, silakan. Langsung aja Uni. Assalamualaikum Ustadz. Tadi kan sempat Ustadz jelaskan yang eh, ruh tidak tidak berpisah atau tidak mau berpisah dengan kesedihan. Satu lagi dengan apa sih Ustadz? Dari Hati-hatian ya. kehati-hatian. Tadi Ustadz bilang perlu penjelasan lebih dalam, tapi bisa nggak sedikit aja Ustadz Ya. Mm-mm. dijelaskan? Baik, terima Ya. kasih. Sedikit saja bahwa kesedihan itu bermacam-macam. Kesedihan bermacam-macam. Singkatnya, ada kesedihan yang merupakan siksaan atau azab, ada kesedihan yang menggembirakan. Ini yang mana? Kesedihan yang merupakan azab atau siksaan itu kesedihan ketika menyesal misalnya terkait dengan masalah materi duniawi. Misalnya kita sedih nggak punya apa-apa, misalnya nggak punya gaji yang banyak, nggak punya makanan yang enak, nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya gedung, ya sedih karena kita ini badan misalnya nggak cantik begitu, atau kurus, atau apalah. Itu kesedihan-kesedihan itu kesedihan materi namanya. Kesedihan materi itu kesedihan yang merugikan, kesedihan yang menyakitkan, kesedihan azab namanya. Itu satu masalah. Ada kesedihan-kesedihan yang menggembirakan. Ini pun tingkatannya berbeda, lain lagi. Apa sih kesedihan yang menggembirakan? Misalnya kita sudah masuk ke wilayah Ahlul Bait. Ini kegembiraan yang luar biasa. Ya, nggak bisa dibandingkan dengan orang yang tidak berwilayah. Nah, kita sudah berada di wilayah Ahlul Bait, yakin kita akan jumpa dengan Ahlul Bait di telaga surga nanti. Tapi kita pun merasa sedih. Kapan sedihnya kita? Sedihnya kita mengenang musibah mereka. Di Karbala misalnya, kesedihan Azhar, kesedihan Rasulullah. Itu kesedihan, itu kita menangis. Tapi dalam kesedihan kita itu kesedihan ukhrawi namanya, kesedihan yang membahagiakan, itu ada pahala yang sangat besar sekali. Itu kesedihan yang mengembirakan, bukan kesedihan sisaan. Kita bergabung dengan mereka. Nah, kalau kita nggak sedih, kita berwilayah sudah berwilayah kok nggak sedih. Nah, ini ada apa? Berarti iman kita belum benar. Berarti wilayah kita belum benar. Nah, semakin dekat wilayah kita pada al-bait, kita semakin sedih mengenang musibah mereka gitu. Ada kesedihan lagi yang meningkat ya. Kesedihan kita nanti khawatir ya. Kita tidak mendapat derajat yang tinggi di surga. Kita akan masuk surga yakin, tapi kita akan sedih kalau kita tidak mendapat derajat yang tinggi. Ini kesedihan juga. Tapi kesedihan yang membahagiakan. Dan semakin banyak pengetahuan kita tentang kesedihan yang mengembirakan ini, kesedihan ukhrawi, kesedihan barzahi, ini semakin nikmat, semakin tinggi yang kita rasakan. Satu contoh misalnya, pada suatu hari Mufaddal jumpa gurunya Imam Ja'far Shadiq. Kata Mufaddal, wahai Imam Ja'far Shadiq, wahai putra Rasulullah, apakah menangis itu ada pahalanya? Kan menangis berarti sedih kan? Ya. Kata Imam Ja'far Shadiq menjawab, tangisan itu pahalanya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya pahala tangisan. Kata beliau, pahala tangisan enggak bisa dihitung. Ketika tangisan itu datangnya dari muhiqqin, orang-orang yang benar, yang jujur, yang berwilayah. Itu tangisan kesedihan berarti menggembirakan karena ada pahalanya. Itu tangisan ya kesedihan yang menggembirakan. Sampai-sampai Imam Fadl ketika mendengar hadis itu beliau menangis lama sekali. Terdiam semuanya. Imam Fadl nangis. Baru melanjutkan ucapannya. Ya, panjang hadisnya. Ya, ada di kitab Al-Asrarul Fatimiyah. Bisa kita baca nanti karena panjang hadisnya yang itu luar biasa hadisnya terkait masalah musibah Azara, musibah Ahlul Bait yang di situ apa namanya ada ungkapan aslu yaumil adab. Ya, asal hari bencana hari adab. Itu sekilas tentang orang yang beriman tidak mungkin lepas dari kesedihan. Artinya, kalau kita beriman, ya kita harus sedih. Sedih apa? Sedih dengan sedihnya Ahlul Bait.
Sedihnya kita nanti takut tidak sampai ke jubah mereka. Bukan kesedihan mikirin uang, mikirin hutang, mikirin gedung, mikirin apa, itu kesedihan materi. Jadi kita harus sedih yang ukhrawi. Harus kita ke arah sana. Kalau kita beriman, tanya kita beriman, kita akan sedih dengan kesedihan Ahlul Bait. Orang yang tidak beriman yang nggak mau tahu, itu sudah lain urusannya. Itu kira-kira sekilas penjelasan barangkali.